Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 428 bertepatan dengan bab ke 2062. Selain itu, yang lebih tidak terpikirkan olehnya adalah ternyata akan ada begitu banyak cerita yang terjadi dengannya. Bahkan sekarang kaki kanannya sudah disentuh oleh tangannya. Berpikir sampai di sini, tiba-tiba Rolly merasa kalau dunia memang suka mempermainkan orang. Dia pun tidak dapat menahan dirinya dan diam-diam berpikir di dalam hati. Dari dulu hingga sekarang aku selalu mengabdi kepada keluarga Su dengan sepenuh hati, bahkan bersedia mempertaruhkan nyawaku sendiri demi keluarga Su. Tetapi bahkan di dalam mimpi pun tidak pernah terpikirkan olehku kalau keluarga Su akan menjebakku menjadi seperti sekarang ini, bahkan menginginkan nyawaku. Dan Ye Chen ini sebagai keturunan keluarga Yi yang pada dasarnya adalah musuh dari seluruh keluarga Su, ditambah dengan dia adalah putra Yi Changjing, bagi ayah Su Shaodao dia adalah jarum di dalam mata, duri di dalam daging. Tetapi pada detik-detik yang paling genting, musuh keluarga Su ini malah turun tangan dan menyelamatkan nyawaku. Semua ini benar-benar terlalu ironis. Yi-Chen mendapati wajah Su Rolly penuh dengan ekspresi. Dia pun tidak dapat menahan dirinya dan mengejeknya. Kenapa? Setelah mengetahui bahwa aku adalah orang keluarga Ji, apakah kamu langsung menganggap dirimu sebagai orang keluarga Su dan membangkitkan kebencian terhadap keluarga Yi di dalam hatimu itu? Su Rolly bergegas melambaikan tangannya lalu berkata dengan sedikit panik, "Tidak seperti apa yang kamu bayangkan. Jika pada hati sebelumnya aku tahu bahwa kamu adalah orang keluarga Yi, maka aku pasti akan semakin membencimu." Sambil berbicara, Suroli menghela napasnya dan berkata penuh sesal, "Aduh, sekarang aku sudah mengerti sepenuhnya. Bagi keluarga Su, aku hanyalah sebuah alat saja. Selain itu adalah sebuah alat yang bisa dikorbankan sewaktu-waktu. Mereka sama sekali tidak menganggapku yang merupakan seorang putri dari hubungan terlarang ini." Berbicara sampai di sini dengan sedikit kesan menertawakan diri sendiri pada ekspresi wajahnya, dia berkata, "Ayahku selalu mengkhawatirkan kalau istrinya akan mengetahui seluk-belukku. Baginya, kemungkinan kematianku adalah sebuah hal yang baik. Paling tidak bisa membuat seluk-belukku ikut musnah tanpa saksi hidup. Dia juga tidak perlu cemas lagi kalau istrinya yang dia cinta itu akan mengetahui kebenaran kalau dirinya pernah mengkhianati pernikahannya." Sambil menatap Rolly, Yi Chen merasa sedikit bersimpati dan menuturkan, "Kamu juga tidak perlu terlalu sedih karena permasalahan ini. Sebenarnya jika kamu merubah sudut pandangmu, ini juga bukanlah sebuah hal yang buruk. Paling tidak sekarang kamu sudah dapat melihat dengan jelas wajah mereka yang sesungguhnya. Di samping itu, pada dasarnya kamu tidak mendapatkan luka yang sangat parah. Bagaimanapun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tiba-tiba menyadari pada detik terakhir sebelum mati, bukan?" Suroli menganggukkan kepala dengan pelan. Matanya yang menatap kepada Ye Chen itu mengeruh, memerah. Tidak terisak, tidak dia terisak pelan dan berkata, Tuan Muda Ji, aku memang harus berterima kasih banyak kepada Anda atas masalah ini. Terima kasih kepada Anda yang bisa menyelamatkanku terlepas dari dendam sebelumnya. Untuk masalah hari ini, jika kita bertukar posisi dan Anda dibunuh di hadapanku, aku sama sekali tidak mungkin akan menyelamatkan Anda seperti yang Anda lakukan." Jichen berkata dengan serius, "Itu sudah pasti. Kamu tidak hanya tidak akan menyelamatkanku, tetapi pada dasarnya kamu memang ingin membunuhku."
Dalam sekejap Suroli pun merasa malu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan pelan, "Untuk masalah ini memang benar aku yang terlalu bodoh. Dari dulu hingga sekarang keinginan untuk mengabdi kepada keluarga Su, mengabdi kepada ayah kandungku itu memenuhi otakku, tetapi tidak pernah terpikirkan olehku sebenarnya bagaimana orang lain menganggapku." Ichen bertanya kepadanya, "Apa yang rencanamu saat ini?" Suroli merasa sedikit terkejut dan bertanya, "Tuan Muda Ji, bukankah Anda berkata kalau Anda ingin membawaku kembali ke kota Jending? Apa ternyata Anda ingin mengubah rencana?" "Benar." Ichen menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan, "Memang benar, aku berencana membawamu kembali ke kota Jending. Selain itu, aku juga tidak ragu-ragu untuk mengatakan hal yang buruk di depan. Walaupun sekarang aku juga tidak sepenuhnya yakin kepadamu." Berbicara sampai di sini, Zichen melanjutkan perkataannya. "Oleh sebab itu, setelah kamu ikut aku kembali ke kota Jeling, aku tidak akan segera memberikan kebebasan kepadamu, melainkan aku akan seterusnya mengekangmu hingga aku menyelesaikan permasalahanku atau juga ketika aku merasa kalau kamu dapat dipercaya 100%, kamu baru bisa mendapatkan kebebasanmu kembali." Tanpa berpikir panjang, Suroli pun menganggukkan kepalanya beberapa kali berturut-turut, lalu berkata dengan serius, "Aku sangat paham dengan yang Anda katakan ini. Jika aku berada di posisi Anda, aku juga tidak akan langsung mempercayai diriku sendiri." Segera setelah itu, Suroli tersenyum dengan sedikit getir. Dia menuturkan, "Tuan Mudaji, dimulai dari saat ini aku akan merepotkan Anda. Tetapi Anda tenang saja, aku, Surori, dari kecil hingga dewasa selalu memegang perkataanku. Dimulai dari saat ini, aku pasti tidak akan memiliki niat untuk membangkang Anda lagi. Lebih tidak mungkin berniat untuk melukai Anda atau siapapun yang berada di sisi Anda. Selain itu, setibanya dia di kota Jeling, aku pasti akan mematuhi perintah Anda sepenuhnya. Apalagi, Andalah yang menyelamatkan nyawaku ini." Alasan kenapa Haji Chen menyelamatkan Suroli adalah karena dia mendapati keluarga Su berencana menghabisinya. Mengikuti teori musuh dari musuh adalah teman, sehingga dia baru memutuskan untuk menyelamatkan Suroli. Asalkan dia dalam hati Suroli sudah terdapat batasan terhadap keluarga Su, maka orang ini bisa menjadi seorang asisten yang besar bagi Chen untuk membalas dendam kepada keluarga Su nantinya. Jika bisa mengontrolnya dan mengubah Suroli menjadi bawahannya, bagi Chen tampaknya itu juga bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Jika ingin mengambil dan memanfaatkan seseorang, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah membuatnya berhutang budi kepadanya terlebih dahulu. Dan di atas bumi ini tidak ada jasa yang lebih tinggi daripada jasa menyelamatkan nyawa. Rencana Chen untuk saat ini adalah membawa Suroli kembali ke kota Jeling terlebih dahulu, kemudian menyembunyikannya dengan baik. Setelahnya adalah mengawasi perubahan dengan tenang. Lihat apakah keluarga Su masih memiliki rencana busuk selanjutnya. Adapun bekerja sama dengan Suroli untuk membalas dendam terhadap keluarga Su itu tidaklah terburu-buru. Chen senang merencanakan dulu dan baru bertindak setelahnya. Jika dia beraksi, maka itu tidak akan sesederhana hanya menguliti selapis kulit keluarga Su saja. Paling tidak juga harus menghabisi setengah nyawanya. Kemudian Yichen selesai membantu Surolin menangani lukanya dengan lebih mendalam. Setelah membantunya lukanya yang tembus itu, Yichen pun berkata kepada Suroli, luka sudah hampir selesai ditangani. Kapal kita masih terus berlayar di atas laut selama 30 jam lebih. Oleh sebab itu, kamu beristirahat dengan baik di dalam kamar. Jika memerlukan sesuatu, langsung panggil kru kapal saja." Suroli menganggukkan kepalanya dengan pelan, lalu berkata penuh syukur, "Terima kasih, Tuan Mudaji." Yichen melambaikan tangannya dengan pelan. "Bukan masalah yang besar. Tidak perlu begitu sungkan." Selesai berbicara, Yichen pun meletakkan kaki kanan Suroli yang ramping itu dengan hati-hati. Dia membuka mulutnya dan mengatakan, "Kamu istirahatlah, aku akan pergi dulu." Suroli bergegas berkata, "Tuan Mudaji, aku akan mengantar Anda." "Tidak perlu." Yichen berkata dengan tenang, "Kamu segeralah istirahat." Selesai berbicara, Yichen pun teringat dengan dirinya yang sebelumnya menutup nadi Suroli. Dengan begitu dia membuka mulut dan berkata, "Barusan aku telah menutup nadimu untuk sementara menggunakan tenaga dalam. Sekarang aku akan membantumu untuk membukanya. Tetapi kamu harus perhatikan sebentar. Kaki kanan yang terluka tidak boleh digerakkan dengan berlebihan. Juga sebisa mungkin jangan terkena air.
Jika ingin mandi, maka gunakanlah plastik untuk membungkus area yang diperban. Suroli menganggukkan kepala dengan patuh dan menuturkannya. Aku sudah tahu, Tuan Muda Yi. Mohon bantuanmu untuk membukanya sebentar. Kalau tidak, memang akan sangat sulit untuk mengeluarkan tenaga. Ican mengeluarkan tangannya lalu menekan bagian pergelangan kaki Suroli dengan pelan. Dia pun langsung mengambil kembali tenaga dalam yang tertinggal di dalam tubuh Suroli itu. Saat ini dalam sekejap Suroli juga dapat merasakan nadi di dalam tubuhnya yang ditutup itu pun langsung terbuka sepenuhnya. Di dalam hatinya dia sangat terkagum-kagum terhadap Yi Chen. Hanya dengan gerakan-gerakan ujung jarinya saja Tuan Muda Yi pun dapat mengontrol tutup dan buka nadiku. Kemampuan semacam ini benar-benar sangat mengerikan. Untungnya dia tidak memiliki niat ingin membunuhku. Kalau tidak, jika dia benar-benar menginginkan nyawaku, khawatirnya itu akan semudah membalikkan telapak tangan baginya. Saat ini Yi Chen bangkit berdiri, dia membuka mulut dan menuturkan, sudah tidak ada masalah, kamu istirahatlah, aku akan pergi. Suroli bergegas mengantarkan ke pintu lalu berkata dengan sopan, Tuan Muda Yi, hati-hati. Di dalam lubuk hati Suroli memang terdapat sedikit rasa kagum terhadap Yi Chen. Tidak hanya dikarenakan oleh kemampuan Yi Chen yang sangat kuat, di saat yang sama juga dikarenakan oleh identitas yang tidak biasa. Bagi Suroli, kemampuan Yi Chen sangat luar biasa. Selain itu, dia juga adalah Tuan Muda Yi, putra dari Yi Changjing. Memang layak dirinya sesekali memanggilnya Tuan Muda Yi. Tepat pada saat ini, kapal yang ditumpangi oleh Yi Chen itu sudah menjauhi perairan teritorial Jepang dan memasuki lautan lepas. Dan pada sisi lain, pasukan bela diri Jepang juga akhirnya melihat kedatangan kapal keluarga Su itu di titik yang telah ditentukan. Ketika kapal itu muncul pada layar radar, ketua pasukan bela diri di atas laut itu pun tertawa sambil mengatakan, sialan, sudah menunggu begitu lama. Akhirnya sekelompok berdebah ini datang juga. Asistennya tertawa di sebelah dan berkata, Ketua, kali ini jika kita menangkap Suroli untuk diadili, kita pasti akan mendapatkan sebuah pencapaian besar lagi, bukan? Ketua tersebut mengangguk-anggukkan kepala. Itu tentu saja. Suroli ini adalah kriminal nomor 1 di seluruh Jepang. Kita hanya perlu menangkapnya dan membawanya pulang. Tidak peduli apakah dia mati atau hidup, itu tetap adalah sebuah pencapaian yang besar. Sambil berbicara, dia merasa sedikit bersemangat sambil menggosok-gosok telapak tangannya dan berkata, nanti sebisa mungkin jangan menebak, kita harus menangkapnya hidup-hidup. Dengan segera jarak kapal pada radar tersebut dengan titik penyergapan mereka hanya tersisa tidak lebih dari 1 mil laut. Perahu patroli pasukan bela diri Jepang ini sudah tidak mengeluarkan suara sejak awal. Mereka telah mematikan mesin, telah mematikan transponder dan semua lampu pada perahu. Setelah target mendekat, mereka akan memberinya sebuah kejutan. Melihat target semakin mendekat, ketua pasukan bela diri langsung memberikan perintah, mulai penyergapan. Pada saat ini, 6 buah perahu patroli pasukan bela diri menyalakan lampu sorot di waktu yang bersamaan. 6 buah lampu sorot itu menyinari kapal yang tidak berawak itu secara serentak. Ketua armada kapal berkata dengan nyaring menggunakan pengeras suara, kapal yang berada di depan, dengarkanlah, kami adalah pasukan bela diri dari maritim Jepang. Silakan segera matikan mesin dan menerima inspeksi. Setelah meneriakkan kalimat tersebut, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, seharusnya kapal yang digerakkan itu akan mulai mengurangi kecepatan. Tetapi yang tidak disangka olehnya, kapal yang ditargetkan itu ternyata sama sekali tidak mengurangi kecepatan dan terus melaju ke arah di mana dia berada. Dengan begitu, dia pun bergegas berserus mengatakan, kapal yang berada di depan, dengarkanlah, sekarang kamu sudah dikepung oleh kami, menyerahlah, mengangkat tangan dan menyerahlah. Menyerah adalah pilihan terbaik kalian. Jika kalian melawan dan tidak ingin menyerah, maka kami akan mengambil langkah paksa. Kapal terus bergerak ke depan dengan kecepatan yang tidak
berkurang sedikit pun. Sang ketua pun berteriak penuh kesal. Aku peringatkanmu, jika tidak segera mematikan mesin, maka kami akan menembak ke arah kalian sesuai dengan peraturan hukum. Kapal tersebut masih menganggapnya bak angin lalu seperti sebelumnya dan terus bergerak ke depan. Sang ketua melihatnya akan segera menerobos keluar dari kepungan, namun masih tidak memiliki niat untuk menyerah. Dia pun merasa sedikit keheranan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh sekelompok orang itu? Bukankah sudah dikatakan kalau mereka akan menghentikan kapal? Setelah berteriak kepada mereka, asisten yang berada di sebelah tidak dapat menahan diri dan bertanya, "Ketua, apa mungkin mereka ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri?" Sang ketua berkata dengan gusar, "Tidak tahu. Penanganan tugas oleh sekelompok orang itu tidak dapat diandalkan. Segera kejar mereka dan paksa mereka berhenti." 6 buah perahu patroli pasukan bela diri pun mengejar ke depan dengan cepat. Mereka mengapit target kapal itu di tengah-tengah, lalu mendekat sedikit demi sedikit. Setelah mereka mendekat, ada orang yang berseru merasa terkejut, "Ketua, sepertinya tidak ada orang di atas kapal itu." "Apa? Tidak ada orang?" Orang itu menganggukkan kepala dan mengatakan, "Tidak salah, terlihat jelas dari teropong. Tidak ada sesosok manusia pun di dalam kapal kontrol, juga tidak ada orang di atas geladak kapal." Sekujur tubuh ketua pasukan bela diri itu bergidik. Saking terkejutnya, dia melontarkan, "Sialan, apakah mungkin keluarga Su telah mengelabui kita dan melarikan diri?" Berpikir sampai di sini, dia bergegas memerintahkan segera hentikan kapal itu secara paksa. "Naiklah ke atas kapal dan periksa dengan teliti dan jelas." Tentu saja, motor air pasukan bela diri jauh lebih cepat dibandingkan dengan kapal. Dengan segera mereka pun berhasil mengepung kapal itu dengan erat, bahkan membuatnya diapit dari kiri kanan dengan depan dan belakang. Saat ini beberapa perahu itu saling menjaga jarak dengan kapal yang berada di tengah. Dengan perintah dari ketua pasukan, beberapa anggota pasukan bela diri bersenjata itu langsung melompat ke atas kapal untuk memeriksa situasi. Tidak perlu panik, ternyata benar, tidak ada seorang pun di atas kapal. Ketua pasukan pun menepuk pahanya dengan gusar. Dia memaki, "Sekelompok berdebah keluarga Su itu, tampaknya mereka hanya berpura-pura menyuruh kita untuk bersandiwara, ingin memancing lawan keluar dari teritori, lalu diam-diam menyelamatkan orang dan membawanya pergi, bahkan berani mempermainkan kita. Apakah mereka sudah bosan hidup?" Memang benar, rubah tua Su Chengpeng yang licik itu memiliki sedikit kemampuan. Kali ini dia berpura-pura ingin menyelamatkan Suroli. Sebenarnya dia tidak mengeluarkan uang yang banyak karena seluruh pasukan bela diri Jepang adalah aktor yang bekerja sama dengannya secara cuma-cuma untuk bersandiwara. Dan alasan kenapa pasukan bela diri Jepang bersedia bekerja sama dengan Su Chengpeng secara cuma-cuma itu masih perlu ditelusuri kembali ke waktu ketika Suroli beserta dengan master keluarga Su yang lainnya tertangkap. Kala itu Suroli dan yang lainnya membantai seluruh keluarga Matsumoto, membuat seluruh departemen kepolisian metropolitan Tokyo dipermalukan. Setelah itu tim tersebut berencana melarikan diri dari Osaka. Tepat pada saat-saat penentuan di mana pesawat akan lepas landas, pasukan bela diri Jepang pun muncul dan menangkap seluruh orang dari tim tersebut. Oleh sebab itu, masalah ini dalam sekejap membuat reputasi pasukan bela diri meledak. Ketika orang-orang memuji kehebatan pasukan bela diri dalam menangani tugas, di saat yang sama mereka juga akan menjelaskan Departemen Kepolisian Metropolitan di Tokyo. Mereka merasa Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo benar-benar sangat tidak berguna. Sebelum itu, reputasi dan status sosial pasukan bela diri di seluruh Jepang juga tidak begitu tinggi. Sejak kalah dari Perang Dunia Kedua, sikap rakyat Jepang terhadap tentara sudah tidak begitu menghormati lagi seperti sebelumnya. Setelah pasukan bela diri Jepang menyadari bahwa penangkapan Suroli membuat status sosial mereka mengalami peningkatan yang pesat, mereka pun tenggelam ke dalam perasaan di mana mereka dielulukan oleh banyak orang. Dengan sepenuh hati, mereka pun bertekad untuk mendapatkan pencapaian baru lagi.
Melalui sanjungan rakyat Jepang terhadap pasukan bela diri, Su Chengpeng yang licik pun menyadari kalau pasukan bela diri pasti sangat menikmati perasaannya yang sedemikian, sehingga dia segera mengutus orang untuk berkomunikasi dengan petinggi pasukan bela diri dan berniat bekerja sama dan dengan pasukan bela diri untuk melakukan sebuah sandiwara yang besar. Sandiwara besar ini sangat sederhana, yakni membiarkan pasukan bela diri Jepang membantu Suroli untuk melarikan diri. Lalu di dalam proses melarikan diri, keluarga Su akan memancing Suroli untuk terjerumus masuk ke dalam jerat hukum yang sudah disiapkan oleh pasukan bela diri. Dengan begitu sekali lagi pasukan bela diri Jepang pun berhasil menangkap Suroli yang kabur melarikan diri. Mereka pasti akan mendapatkan pengakuan yang lebih besar lagi dari rakyat negara. Di samping itu, rencana awalnya adalah setelah pelaku kejahatan diserahkan kepada Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, lalu membuat rencana lagi untuk membiarkan Suroli kabur dari tangan Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Dengan demikian, pasukan bela diri Jepang pun bisa terlepas dari tanggung jawab sepenuhnya. Di saat yang sama juga membuat Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo terjerumus ke dalam kubangan air. Setelah pelaku kejahatan melarikan diri, sekali lagi pasukan bela diri Jepang akan mencegat pelaku kejahatan di atas laut. Di saat yang sama mereka akan melakukan serangkaian propaganda di media, yang berarti saat ini pasukan bela diri Jepang berhasil menangkap pelaku kejahatan di Bandara Osaka. Kemudian setelah menyerahkan pelaku kejahatan kepada Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo pun membuat pelaku kejahatan kabur lagi. Lalu pasukan bela diri Jepang akan menambal kelalaian Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dengan menangkap pelaku kejahatan lagi atau juga membunuhnya. Dengan begitu pasukan bela diri Jepang akan mendapatkan dua kesempatan, dan Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo adalah pihak yang disalahkan di tengah-tengahnya. Dengan alasan ini, sehingga pasukan bela diri Jepang bisa bekerja sama dengan rencana dari Su Chengpeng tanpa persyaratan agar bisa memainkan peran pahlawan di saat-saat genting dan menangkap kembali Suroli. Sekali lagi, Su Chengpeng memang sangat lihai dalam membuat rencana. Dia tidak hanya memasukkan pasukan bela diri Jepang ke dalam rencananya, tetapi juga menjadikan pasukan bela diri Jepang sebagai asistennya yang besar, juga memasukkan Suroli beserta seluruh keluarga He ke dalam rencananya. Dari dulu keluarga He sangat memperhatikan keselamatan Suroli. Semenjak Su Chengpeng berjanji kepada keluarga He bahwa dirinya pasti akan menyelamatkan dan membawa pulang Suroli, keluarga He pun sangat berterima kasih kepadanya. Sekarang memang benar kalau keluarga Su sudah berhasil menyelamatkan dan mengeluarkan Suroli dari Tokyo. Hanya satu poin itu saja sudah cukup untuk membuat seluruh anggota keluarga He merasa sangat bersyukur. Tetapi bagaimana mungkin keluarga He akan tahu kalau Tuan Besar Su hanya memberikan sebuah sandiwara kepada mereka saja. Rencana awalnya adalah di sini dia akan menyelamatkan Suroli dari tangan Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, dan di sana dia akan menyerahkannya kepada pasukan bela diri di Jepang. Dengan mudah menggerakkan tangan kiri dan tangan kanannya, dia pun bisa mendapatkan keuntungan dari dua sisi. Selain itu, juga dapat menekan banyak biaya yang diperlukan untuk masalah ini. Bagi keluarga Su, mereka telah mendapatkan kebaikan dari dua aspek. Tetapi siapapun tidak menduga segala yang telah direncanakan dengan sempurna itu ternyata akan mengalami perubahan secara mendadak. Bahkan Tuan Besar Su sendiri juga sangat menantikan di Tianjin, menantikan kabar pasukan bela diri Jepang yang berhasil menangkap Suroli. Tepat di saat dia sedang menunggu dengan cemas, seorang petinggi dari pasukan bela diri di Jepang pun langsung menelponnya. Begitu telepon tersambung, Tuan Besar Su masih sempat tertawa terkekeh-kekeh dan bertanya, "Matsushima-kun, apakah telah menangkap Suroli?" "Tangkap kepalamu," lawan bicara memaki melalui telepon dan berkata, "Kenapa tidak ada orang di dalam kapal yang kamu utus itu? Sebenarnya di manakah Suroli saat ini?" Tuan Besar Su sangat terperanjat dan menanyakan, "Apa yang kamu katakan? Tidak ada orang di dalam kapal?" Lawan berbicara berkata penuh gusar, "Tidak salah, tidak ada satupun orang di dalam kapal."
Ini dalam sekejap Su Chengpeng merasa sedikit panik. Dia membuka mulut dan mengatakan, "Tidak lama yang lalu bawahanku baru saja berkata kepadaku bahwa semuanya telah dikendalikan. Kenapa bisa hilang secara mendadak? Kamu bertanya kepadaku?" Lawan bicara tidak dapat menahan emosi dan mengatakan, "Kami terus menunggu di titik yang telah ditentukan sebelumnya, menunggu hingga akhirnya target kapal datang. Tetapi bahkan sesosok hantu pun tidak terlihat di atas kapal." Sambil berbicara, lawan berbicara pun mengancam dengan penuh emosi, "Su Chengpeng, aku beritahu kamu, jika kalian tidak segera menyerahkan Su Roli, maka jangan salahkan kami tidak segan-segan terhadapmu." Su Chengpeng berkata dengan panik, "Pasti ada sesuatu pada masalah ini. Tuan Matsushima, aku minta secara hormat kepada Anda agar segera mengutus pasukan bela diri untuk melakukan pencarian di laut." Lawan berbicara berkata dengan suara yang dingin, "Saat ini kami sama sekali tidak memiliki tenaga manusia yang memadai untuk melakukan pencarian dalam skala besar sampai saat ini. Jika kamu bisa menemukan Suroli, maka segalanya masih bisa dibicarakan dengan baik. Tetapi jika kamu tidak bisa menemukannya kembali, maka pemerintah Jepang akan melemparkan semua tanggung jawab atas kaburnya Suroli kepada keluarga Su kalian." Su Chengpeng langsung menjadi panik. Dia melontarkan, "Tuan Matsushima, Anda tenang saja atas masalah ini. Kami pasti akan mengerahkan segala upaya untuk mencari keberadaan Suroli, menguras seluruh tenaga untuk mengirimnya pulang." Sambil mengertakkan gigi, lawan bicara berkata, "Su Chengpeng, kamu ingat, kalian hanya memiliki waktu selama 1 jam. Jika kalian masih tidak dapat menemukan Suroli setelah matahari terbit, maka kamu sendiri yang akan bertanggung jawab." Su Chengpeng bergegas mengiyakan. Dia melontarkan, "Tuan Matsushima, tidak perlu khawatir. Kami pasti akan berusaha sekuat mungkin untuk melakukan pencarian dan sesegera mungkin memberikan Anda sebuah jawaban yang memuaskan." Lawan berbicara berkata dengan dingin, "Waktu yang tersisa untukmu tidak banyak lagi." Setelah menutup telepon, ekspresi wajah Su Chengpeng langsung menjadi sangat gusar. Dia langsung mencari orang kepercayaannya lalu melontarkan pertanyaan, "Sebenarnya apa yang terjadi dengan Su Roli di sana?" Lawan berbicara kebingungan dan berkata, "Tuan Besar, aku juga tidak mengerti dengan masalah ini. Untuk sementara ini kami tidak dapat menghubungi satupun orang yang berhubungan dengan masalah ini. Aku merasa sangat aneh. Tampaknya permasalahan ini tidak bisa diharapkan." Su Chengpeng mengertakkan gigi dan memerintahkan, "Segera hubungi semua orang yang terlibat di dalam operasi malam ini. Tidak peduli bagaimanapun caranya, harus segera menemukan keberadaan Suroli. Kalau tidak, jika Suroli sungguh telah hilang, maka pemerintah Jepang pasti akan beranggapan bahwa semua ini adalah rencana keluarga Su. Kita di belakang. Dengan begitu, kelak keluarga Su akan benar-benar kehilangan seluruh pasar Jepang. Keluarga Su tidak hanya perlu bekerja sama dengan perusahaan Jepang di industri pelayaran laut, tetapi untuk industri lainnya kurang lebih juga telah memasuki pasar Jepang. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik dan merugikan pemerintah Jepang, maka semua industri keluarga Su yang berada di Jepang akan mendapatkan dampak yang parah. Jika itu terjadi, maka kerugian keluarga Su akan sangat berat. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini akan kita lanjutkan di bab selanjutnya, di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga menempatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.